kita akan mengikuti selanjutnya acara ini. Ya, segera kita akan mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya kalau mengikuti susunan acara yang disampaikan rekan Ida Parwati tadi. Agak kameranya mic-nya agak salah ambil ini. Ya, Bu Andi, kita akan segera mengikuti acara lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita mulai dari Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Wakil Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Militer. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 355/M tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 7/MPR/1999 telah diangkat Presiden Republik Indonesia masa jabatan tahun 1999-2004. B. Bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden tersebut dan setelah memperhatikan secara seksama aspirasi rakyat sebagaimana dikemukakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dipandang perlu membentuk kabinet periode tahun 1999-2004. C. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum pertama keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara dan setingkat Menteri Negara. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan menetapkan. Pertama, membentuk kabinet periode tahun 1999-2004 dan terhitung mulai saat pelantikan mengangkat 1. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Saudara Wiranto. 2. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Saudara Dr. Andes Kwik Kian Gi. 3. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Saudara Dr. H. Hamzah Has. 4. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Dalam Negeri, Saudara Suryadi Sudirja. 5. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Luar Negeri, Saudara Dr. Alwi Sihab. 6. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertahanan, Saudara Profesor Dr. Yono Sudarsono. 7. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Saudara Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, SH, MSc. 8. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Keuangan, Saudara Dr. Bambang Sudibyo, MBA. 9. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertambangan dan Energi,
Saudara Susilo Bambang Yudhoyono. 10. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Saudara Dr. Andes H. Yusuf Kala. 11. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pertanian, Saudara M. Prakosa PhD. 12. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Kehutanan dan Perkebunan, Saudara Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail MSc. 13. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Perhubungan, Saudara Agung Gumelar. 14. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Eksplorasi Laut, Saudara Insinyur Sarwono Kusuma Atmaja. 15. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Tenaga Kerja, Saudara Dr. Bomer Pasaribu SH. 16. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Kesehatan, Saudara Dr. Ahmad Syudi MHA. 17. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Pendidikan Nasional, Saudara Dr. Yahya Muhaimin. 18. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Agama, Saudara Dr. Andes KHM Tolham Al-Hasan. 19. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Saudara Insinyur Erna Witular. 20. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Riset dan Teknologi, Saudara Dr. A.S. Hikam. 21. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, Saudara Dr. Andes Zarkasih Nur. 22. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Saudara Dr. Soni Keraf. 23. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Otonomi Daerah, Saudara Profesor Dr. Rias Rasid. 24. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian, Saudara Dr. Andes H. Jailani Hidayat. 25. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Saudara Insinyur Laksamana Soekardi. 26. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Saudara Dr. Andes Mahadi Sinambela. 27. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pekerjaan Umum, Saudara Dr. Insinyur Rojik Budioro Sucipto. 28. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Saudara Dr. Anda Kofifah Indar Parawansa. 29. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia, Saudara Dr. Hasbala M. Saad. 30. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan, Saudara Insinyur Al-Hilal Hamdi. 31. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Pendayaan Gunaan Aparatur Negara, Saudara Freddy Numberi. 32. Menteri Negara dengan sebutan Menteri Negara Masalah-Masalah Kemasyarakatan, Saudara Dr. Ana Agung Gede Agung. 33. Jaksa Agung, Saudara Marzuki Darusman S.A. 34. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Saudara Laksamana TNI Widodo AS. 35. Sekretaris Negara, Saudara Dr. Insinyur Ali Rahman MSc. Kedua, pejabat sebagaimana tercantum dalam diktum pertama keputusan Presiden ini, nomor urut 33, 34, dan 35, diberi kedudukan setingkat Menteri Negara. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Rohaniawan mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Wakil Presiden berturut-turut. 1. Menteri Kabinet periode 1999-2004 dan Sekretaris Negara. Sebelumnya kami diawali dengan pengantar oleh Bapak Presiden. Saudara Ketua MPR, Saudara Ketua DPR, para saudara-saudara sekalian
dan para mantan menteri yang ada di sini. Sebentar lagi akan diambil sumpah jabatan saudara-saudara menteri kita yang baru untuk periode 1999 sampai dengan 2004 oleh Ibu Wakil Presiden. Ini didorong oleh dua sebab. Pertama, karena saya sendiri nggak bisa baca. Kedua, juga untuk menunjukkan bahwa kabinet ini bikinan bukan satu orang saja. Ada ketua MPR-nya, ada ketua DPR-nya, ada Ibu Wakil Presidennya, ada saya, dan ada Pak Wiranto. Berlima kami bikin kabinet ini, karena itu agar supaya tampak bahwa ini hasil kerja kolektif, maka saya minta Ibu Wakil Presiden yang mengambil sumpah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan Roma Katolik, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Hindu, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya demi Sang Hyang Widi. Bagi saudara yang beragama Buddha, supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Namo Hyang Buddha. Namo Hyang Buddha. Bagi para menteri, bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri. Bahwa saya untuk diangkat menjadi menteri. Bagi sekretaris negara, bahwa saya untuk diangkat menjadi sekretaris negara. Bahwa saya untuk diangkat menjadi sekretaris negara. Sekarang bersama-sama, langsung ataupun tak langsung, Langsung ataupun tak langsung. dengan nama atau dalih apapun, Dengan nama atau dalih apapun. tiada memberikan atau menjanjikan, Tiada memberikan atau menjanjikan. ataupun akan memberikan sesuatu Ataupun akan memberikan sesuatu. kepada siapapun juga. Kepada siapapun juga. Saya bersumpah Saya bersumpah. bahwa saya Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini. tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah setia kepada Undang-Undang Dasar, bahwa saya akan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya dengan sekuat tenaga akan mengusahakan
kesejahteraan Republik Indonesia, kesejahteraan Republik Indonesia, bahwa saya akan setia kepada nusa dan bangsa, dan bahwa saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan ini. Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan dan Roma Katolik, kiranya Tuhan akan menolong saya. Kiranya Tuhan akan menolong saya. Kepada rohaniawan lainnya, kembali ke tempat. Selanjutnya, 2 Jaksa Agung. Saudara Marzuki Darusman SH beragama Islam? Ya. Bersediakah saudara diambil sumpah jabatan Jaksa Agung menurut agama Islam? Ya. Sekarang, saudara supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat menjadi Jaksa Agung baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara
kehormatan negara, pemerintah, dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Rohaniawan mengambil tempat selanjutnya. Dan terakhir, 3 Panglima Tentara Nasional Indonesia. Laksamana TNI Widodo AS beragama Islam. Bersediakah saudara diambil sumpah jabatan Panglima TNI menurut agama Islam? bersedia. Sekarang saudara supaya mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan tetap setia kepada Undang-Undang Dasar dan memelihara segala peraturan yang berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit. Amanat Presiden Republik Indonesia. Saudara Wakil Presiden, pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, saudara-saudara para menteri, saudara Jaksa Agung dan saudara Panglima TNI, saudara-saudara bekas atau mantan para menteri, para undangan yang saya muliakan, kita telah menyaksikan pengambilan sumpah oleh Ibu Wakil Presiden pada pagi ini. Perlu saya nyatakan bahwa kabinet ini adalah kabinet yang pada dasarnya harus bertahan sampai dengan tahun
2004. Kabinet yang diserai oleh sejarah dengan diikuti oleh harapan rakyat Indonesia untuk menghasilkan perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, untuk menyelaraskan diri dengan perkembangan dunia internasional pada umumnya. Terutama pada kabinet inilah terletak harapan agar supaya demokrasi benar-benar menjadi pertanda kehidupan kita di masa yang akan datang. Untuk itu berat sekali tugas Anda semua. Karena apa? Karena di satu pihak kita harus menjaga kelestarian dan persatuan serta kesatuan bangsa kita. Tapi di pihak lain kita harus mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang begitu cepat. Di samping itu kita juga harus mengelola proses modernisasi kehidupan bangsa kita agar supaya kita sebagai bangsa tidak kehilangan identitas diri, tidak kehilangan jati diri kita. Karena terkadang memang reaksi-reaksi yang timbul atau faham-faham yang muncul disebabkan oleh perkembangan yang tidak sama untuk mencapai modernisasi itu. Bahkan yang sudah modern pun seringkali juga kehilangan arah atau kehilangan pegangan. Tidak pula boleh dilupakan bahwa kita bersama harus mengelola perkembangan yang lain-lain, seperti pencarian apa yang sebaiknya menjadi agenda bangsa kita di masa-masa yang akan datang secara teknis. Jadi dengan demikian kabinet ini akibat-akibat yang ditimbulkannya tidak berhenti hingga tahun 2004 saja, tetapi terus melambung ke masa depan yang jauh. Tidak hanya menyangkut bangsa kita saja, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Tidak hanya terpusat pada upaya kita selama ini untuk maju, melainkan juga untuk menyusun kembali tatanan dunia yang baru di masa-masa yang akan datang. Jadi karena itu sudah wajar saja begitu banyak harapan ditumpahkan kepada kita semua. Hendaknya harapan ini dapat kita penuhi dan kita junjung tinggi. Ini merupakan proses yang bermula pada saat ini, tapi kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kabinet ini disusun bersama-sama, yaitu saya, Ibu Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan saya katakan tadi Pak Wiranto pada waktu itu selaku Panglima ABRI. Karena itu pertanggung jawab kita juga bertanggung jawab bersama. Tidak hanya didukung oleh Presiden saja, ini adalah pertanggung jawab administratif oleh Presiden, tetapi secara moral bersama-sama ditambahkan dengan pertanggung jawab dari saudara-saudara para menteri, saudara Jaksa Agung dan saudara Panglima ABRI yang baru.
Saya berkeinginan bahwa untuk selanjutnya kita akan menyusun kabinet yang bersifat kolektif, yang bersifat institusional, tidak hanya bersifat perorangan belaka. Karena negara yang kokoh adalah negara yang didukung oleh institusi yang kuat. Dalam hal ini perlu saya kemukakan bahwa telah dilakukan penelitian yang sungguh-sungguh mengenai diri para calon menteri, calon jaksa agung, dan calon ABRI, di mana ukuran yang jelas sudah saya letakkan jauh sebelum diangkat menjadi presiden, yaitu hendaknya mampu hidup sederhana dan jujur, mampu menjalankan tugas dan tahu apa yang harus dilakukan, serta diterima oleh masyarakat luas. Hendaknya diingat, ketiga persyaratan ini akan menentukan apakah para menteri, jaksa agung, dan panglima TNI akan dinilai. Jadi karena itu saya berharap mudah-mudahan semuanya sukses dengan baik. Tapi untuk menjamin sukses, orang harus berhati-hati. Karena itu saya minta kepada saudara jaksa agung, periksalah semua, tidak tanggung-tanggung. Dan saya katakan kepada para menteri dan panglima ABRI, kalau ada di antara Anda orang yang sampai diproses secara pengadilan oleh saudara jaksa agung, maka lebih baik orang itu minta berhenti saja. Ini penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat, kepercayaan dunia internasional, dan terutama kepercayaan dunia bisnis kepada kabinet secara keseluruhan, dan terutama kepada diri saya selaku presiden dan kepada ibu wakil presiden, karena kepada kami berdualah sebenarnya dibantu oleh yang lain-lain tanggung jawab untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat dan sanggup mengatasi tantangan-tantangan di kemudian hari. Terima kasih. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Selanjutnya kami mohon kepada istri suami untuk mendampingi para pejabat yang telah dilantik. Bapak datang ya? Datang Bapak. Iya kan lama-lama, cuman kondisi begini. Ya, Pak Rami. Sama susun di sini. Bapak. Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden beserta Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden beserta Bapak Taufik Kemas. Iya, demikianlah tadi pemirsa upacara pelantikan Menteri Kabinet periode 99-2004 dari Istana Negara. Dan pemirsa, setelah pelantikan ini para menteri akan berfoto bersama di Istana Merdeka dan kepada para tamu undangan dan keluarga akan beramah tamah. Dan itulah tadi laporan kami dari Istana Negara. Seperti yang kita saksikan bersama, pengucapan selamat dari Bapak Presiden dan Ibu Sinta Nuria serta Ibu Wakil Presiden dan Bapak Taufik Kemas masih berlangsung, dan kita ketahui bersama bahwa susunan kabinet pada periode 1999-2004 ini terdiri dari 29 menteri, kemudian 3 atau 4 Menko dan Jaksa Agung, Panglima TNI serta Sekretaris Negara yang kali ini tidak dijabat oleh Menteri Sekretaris Negara tapi hanya disebut sebagai Sekretaris Negara saja.
Saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kami juga ingin mewawancarai beberapa menteri terkait untuk mengetahui visi dan misi kerja apa yang akan diemban sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Namun nampaknya secara teknis hal itu sangat sulit sekali akan kami lakukan, dengan kami akan mewawancaranya secara terpisah dalam acara siaran berita nanti. Dan saudara penonton, dengan demikian maka siaran langsung upacara pelantikan Menteri Kabinet periode 1999-2024 Jaksa Agung Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Sekretaris Negara berakhir sudah, dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan setelah acara ini masih ada tersisa satu acara lain, yaitu foto bersama anggota kabinet bersama Bapak Presiden dan Ibu Wakil Presiden di depan Istana Merdeka nanti. Mas, jadi harus datang sama Bapak. Ini kan dari UISU dulu, Pak. Dulu iya, saya beberapa kali dengan Bapak, waktu Bapak pulang kampung, saya mendampingi Bapak. Waktu di Kesatuan Aksi Mahasiswa dulu dengan Bapak ceramah di UISU, Bapak pernah mendampingi Bapak. Kalau Bapak datang dari sini ke Medan, di Kesatuan Aksi Mahasiswa dulu. Dari tanggal semua. Insya Allah, manusia ada. Saya maju dulu kita. Alhamdulillah ya. Saya bisa. Pak Yusli. Ya, saya mundur aja. Dia semua sudah bisa. Iya, ada. Kasih sana. Iya. Cerita aja Bapak. Silakan. Lalu kami ingat Bapak, negara kesatuan itu ya harga mati. Iya, harga mati. Pancasila itu Bapak bilang harga mati. Proklamasi itu Bapak bilang harga mati. Tiga ini Bapak bilang jangan ditungkil. Jadi dalam kondisi sekarang ini kelihatannya diungkit juga jadi. Tapi saya kira memang ya persoalannya itu sudah bagaimana pemerintah menghandle masalah ini. Keadaan yang sekarang ini memang di Medan saya kira dia sudah lain suasananya. Dengan Bapak pergi ke situ waktu Bapak sudah bersama-sama. Pulau Baru, iya. Saya mendampingi Bapak waktu itu. Kami dari mendampingi Bapak ada beberapa yang dari Medan maupun dari Selingkuhan. Orang tua saya sampai sekarang masih di Selingkuhan. Oh, iya. Jadi orang asli di situ. Orang asli. Jadi kalau Hamzah Rangkuti dulu Pak ingat, kami rombongan mendampingi Bapak dari Selingkuhan sampai konvoi ke Pulau Baru. Jadi Rahman Rangkuti mungkin Rahman Rangkuti sudah meninggal saya. Dia masih ada. Masih ada. Iya, Rahman Rangkuti juga dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dulu. Nah, dia orang tuanya di Rantau Perapat, saya orang tua saya di Selingkuhan dari dulu sampai sekarang insya Allah masih juga. Baru saya waktu mahasiswa di Medan, waktu itu 30S Kesatuan Aksi, yang selalu kita minta itu untuk datang di Medan ceramah, adalah Pak Nas. Ya memang saya bilang kalau dengan G30S ada penjuri, polisinya G30S, semua dari G30S, kan mereka tangan kanan presiden itu waktu itu. Iya. Jadi kami Pak Nas karena dipercaya oleh Gus Dur dan Mbak Mulia sebagai Menteri Tenaga kami harus kembali teringat kepada betul-betul Bapak. Mungkin sudah terlalu lama, 34 tahun yang lalu. Jadi kami mohon doa Gus Dur sebagai tokoh nasional, bukan tokoh Tapanuli, bukan tokoh Sumatera Utara lagi, tokoh nasional. Bapak adalah teladan di hati kami, teladan di kejujuran, teladan di dalam menjamin tiga, yang Bapak bilang tiga harga mati, negara Pancasila harga mati, negara kesatuan
harga mati, negara proklamasi harga mati. Nah, ini dalam perspektif tugas kami sekarang kelihatannya masih cukup berharga. Oh iya. Nah, saya kira tidak begitu sulit bagaimana pendirian kita saja. Jadi, kalau Bung Karno bilang mendirikan dari Sabang sampai Merauke, kesatuan Indonesia, hati kita juga di situ. Jadi kita sepenuhnya mendukung ide itu. Ya. Tapi kalau sekarang ini orang bicara, saya kira ambil saja seperti unjuk rasa. Ya. Itu macam-macam ada. Jadi waktu Gus Dur datang di sini juga saya tidak bisa banyak bicara soal itu. Ya bagaimanapun dia mesti teman dengan orang-orang itu. Ya. Dan ya orang tuanya juga dulu kalau dipanggil Bung Karno mereka duluan datang di sini. Saya perkenalan ke waktu kita pergi ke United Nations. Jadi ya orang-orang tua itu ya pakai sarung, padahal dingin di New York itu. Ya jadi saya bilang mengapa tidak sholat pesawat? Ya mereka punya perhitungan sendiri. Sejak itu kalau saya pergi ke Jombang mesti selalu siap buat sholat di Jombang itu. Ya memang ya suasana sudah banyak berubah. Nah itu saya kira yang perlu kita perhatikan. Dan perubahan itu apa? Saya kira orang bisa juga memperhitungkan dulu begini begitu, tetapi itu sudah suasana itu berubah. Nah, jadi menghadapi masalah itulah yang kita akan hadapi sekarang. Jadi kalau kita masih pikiran-pikiran bercabang-cabang, ya kita sudah tertarik dalam debat politik yang tinggi. Nah, kita itu tidak radikal. Tapi kalau saya baca dulu ada yang dibikin wartawannya, ya sudah lupa namanya, apa yang ditulis oleh mereka di koran-koran. Pada waktu itu kan perjuangan itu mulai dari buruh, pergerakan buruh. Ya, buruh itu memang terus maju. Ya, kemudian dari mereka itulah lahir Menteri Perburuhan. Jadi waktu berontak PKI di Jogja, yang bicara pertama juga Haji Agus Salim. Ya, itu sudah urusan militer, dia sudah lepas tangan. Dan insya Allah kalau pegangan kita tetap itu kita pelihara, saya kira ya, saudara pun mau maju, yang ingin maju kan saudara sendiri. Jadi bukan yang didorong dari luar. Jadi kalau itu ya hatinya pun sudah begitu, mau apa lagi? Ya insya Allah. Jadi kebetulan memang barulah periode Gus Dur ini Menteri Tenaga Kerja itu berasal dari gerakan buruh, Serikat Pekerja. Dulu peralihan masih Pak Awaludin dari TNI, kemudian Pak Domo, pejabat atau tentara, nasabah TNI dan kemudian atau pengusaha, Pak Latif dan kemudian Pak Fahmi Idris baru pertama kali dari X66 dari aktivis mahasiswa ke gerakan buruh, baru sekarang waktunya. Ya, kita mesti berterima kasih pada perkembangan itu. Bagaimanapun gerakan buruh itu yang jadi induk dari pergerakan kemerdekaan itu. Jadi apalagi sekarang. Jadi saya kira meng-approach kaum buruh itu, ya saya juga pejuang dari perburuhan. Jadi Bapak dulu saya ingat waktu zaman Bapak saya ikuti, kenapa saya tertarik. Bapak waktu itu Badan Kerjasama Buruh Militer. Ya, ada saya bikin ya. Itu adalah embrio sebetulnya untuk meluruskan dan melempangkan di dalam garis proklamasi perjuangan buruh. Ya. Jadi kalau saya ikuti itu dari situlah lahir kemudian gerakan yang lebih berjalan lurus, yang benar. Nah kita sekarang Pak, sejarah yang Bapak apa itu sekarang kita di departemen saya mulai itu dikaji ulang kembali untuk dibukukan. Jadi sebetulnya sejak awal kerjasama untuk membuat lempang gerakan itu sudah Bapak mulai 40-an tahun yang lalu. Buruh dan militer. Iya, Bumil ya, BKS Bumil kalau salah itu. Yang oleh itu
perwira dari Jawa Timur yang mimpin pada waktu itu. Jadi, saudara juga tidak akan sulit karena ya van huis uit, ya kata Belanda itu sudah begitu. Jadi kalau orang-orang dari dulu itu mesti dilihat dulu apa dia populer di kalangan buruh, ya, di desa-desa, nah, diambil dari situ. Nah, melangkahnya juga sudah sesuai dengan apa yang diajarkan pada waktu itu. Jadi apalagi saudara sekarang ini sudah jadi pejabat juga, jadi memegang wewenang juga. Walaupun tugasnya terlalu berat Pak, karena sudah krisis ekonomi, krisis politik, krisis moneter, di tingkat pengangguran kita sekarang yang sudah bekerja di perbankan, di sektor terpaksa ditutup. Jadi problem yang kami hadapi sangat berat. Padahal kemiskinan dari kaum pekerja itu makin tinggi. Jadi problemnya memang sungguh berat. Ya, saya kira itu satu dorongan itu untuk betul-betul bekerja di bidang itu sebaik-baiknya. Kalau seperti sekarang ini, nah, dorongan itu karena ada surat perintah, nanti tidak begitu lagi. Ya, kemauan kita sudah mendorong kita untuk bekerja pada itu. Dan di Jakarta itu tokoh-tokoh kaum buruh itu yang memulai juga perjuangan kemerdekaan itu kita bisa hargai, tapi dengan menghargai itu memang kita harus buktikan bahwa kita juga berdiri atas dasar itu. Saya ingat itu ketua buruh di Kementerian Jakarta itu kemudian menjadi kepala perburuhan juga di Republik di Jogja. Ya, mereka seperti Hendro Martono, nah itu kan berjuang di kalangan buruh. Dan setelah kita hijrah ke Jogja, mereka meneruskan juga di tugas itu. Jadi tidak ada barang baru sebenarnya, mereka hidup dari situ. Dan kaum buruh lah yang di depan sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan kita itu. Dan berikutnya dalam proses produksi, barang dan jasa menghidupkan ekonomi. Oh ya, siapa lagi kalau tidak mereka? Dan mereka mesti hidup dari situ. Dan saya kira zaman seperti saya sebut tadi, almarhum Mr. Hendro Martono itu, nah itu cara-caranya begitu. Jadi saudara sebenarnya sudah digaji buat itu. Jadi tinggal bergerak. Jadi presiden kita Gus Dur memang memberikan kepada kita keleluasaan untuk berbuat yang terbaik. Ya. Apa yang upaya menggerakkan masyarakat ini, menciptakan lapangan kerja, berada pada yang benar, jaga yang itu tadi. Saya kira itu sama, jaga jangan sampai negara kesatuan ini tidak tangga. Kalau masih cukup satu dan Pancasila ideologi pun cukup satu. Tapi itu juga sekarang mulai sulit di Makassar. Wah itu dia Pak, ada masalah di Aceh, ada masalah di Indonesia Timur. Jadi kalau harapan saya sebenarnya dulu anak-anak kita di Seven Province naik di kapal di Aceh, pulang ke Jakarta terpaksa dibom oleh pemerintah Belanda di Selat Sunda. Dan saya kira korban-korbannya juga masih diperingati sampai sekarang. Dan lumayan itu korban-korban, maklum mereka tidak pergunakan senjata AFR ya untuk menolak serangan-serangan itu. Di Selat Sunda dibom oleh tentara oleh Angkatan Perang Belanda. Itu masuk di dalam sejarah gerakan keburuhan Indonesia ya. Sekarang masih kami himpun lagi untuk lebih disegarkan, walaupun yang lama sudah ada, tapi sekarang kami himpun lebih bagus, termasuk membuat sejarah seperti itu. Pemberontakan dan kapal, sejarah sampai keburuhan militer, bekas Bumil, Nas, sampai yang terakhir ini dengan kebebasan, dengan yang makin asasi sekarang makin tentukan. Tapi negara Sabang Merauke yang Bung Karno selalu juga memenangkan. Idenya Bung Karno dari Sabang sampai Merauke. Tapi mudah-mudahan kalau kita berpangkal yang asli tidak akan keluar dari rel-rel. Jadi kalau dimulai dengan itu saya kira tidak ada jalan lain daripada memperjuangkan buruh itu
Jadi kalau waktu di Surabaya barangkali masih gerakan buruh, kemudian menjadi buruh bergerak, maka mulai mirip terhadap cara-cara Marxisme, apa namanya. Nah, kalau buat kita kan nggak perlu lagi itu. Jadi biarlah mereka yang tua-tua itu berbuat begitu. Tapi saya kira setelah dibom di Selat Sunda, Seven Provincial itu, nah, sekarang tinggal peringatannya saja. Tapi kita mesti hidupkan sejarahnya. Hikmah sejarah. Karena itu yang menyadarkan orang. Kalau tidak ada dialami, ya, hilang juga ada pikiran. Ya kalau seperti sekarang, saya tiap kali peringatkan itu yang saya susun buat Pak Dirman, bagaimana mengusir tentara Belanda. Kita pakai nasionalisme kita itu sebagai titik tolak. Dengan nasionalisme itu tidak ada lawannya. Jadi ya, maklumlah, apalagi sekarang sudah sebagai pejabat, kita mesti hidupkan kembali api nasionalisme. Api nasionalisme. Ajaran Bung Karno juga. Ya, nasionalisme. Ya dari Sabang sampai Merauke. Iya. SB itu memberikan semangat baru dalam masa yang sangat sulit ini, memang banyak masalah, tapi semangat yang telah diportakan pada zaman kami mahasiswa di dulu Pak Nas adalah ya pahlawan di hati kami, pahlawan kejujuran, keadilan, kebenaran, pahlawan. Jadi ini yang tidak pernah hilang dari hati kami juga. Cuma akibatnya itu rumah saya yang digedor. Tahu-tahu mereka sudah menggedor pintu di depan itu. Nah, dilihat oleh ibu, loh, itu yang datang ini siapa? Nah, itu orang-orang yang mau menggedor sampai ke kamar tidur. Ya. Jadi memang sudah diingatkan lebih dulu mereka akan menggedor itu. Ya, ibu juga sudah diperingatkan oleh orang tua, jaga suamimu. Memang ya kalau diingat mau bilang apa, sudah terjadi, kita juga tidak bisa menuntut apa yang sudah terjadi, tetapi itu tetap menjadi kesulitan bagi kita. Jadi sekarang ini menjelaskan kepada mahasiswa, masyarakat, tidak bisa lepas dari pangkal persoalan yang kita alami dulu. Kalau dulu itu ya nomor satu harus hilang ya saya. Jadi saya besoknya pergi mengajar ke buat taruna-taruna di Magelang. Magelang itu. Saya udah bilang ya, menurut orang-orang ini kamu mestinya tidak ada lagi. Ya sudah dihilangkan. Tapi ya alhamdulillah kita bisa menurun kepada masalah-masalah yang kita alami. Dan saya kira apalagi buat saudara sekarang sudah mempunyai jabatan juga buat menteri tenaga kerja. Jadi ya, itu aja diteruskan dan kita tidak akan perlu lagi menambah kepada soal-soal yang lain. Ini Pak, maaf Pak Nas, yang saya dengar perjuangan kaum buruh. Ya, Dr. Taufik Abdullah ini bagus Pak. Ya dari apa pengantarnya? Iya. Apa namanya? Yang mereka yang menulis itu, yang ngirim ini kepada saya Soeharto. Oh. Jadi dua jenderal besar berbicara mengenai G30S. Dia kirim sini ada barang di kantor saya kira. Tentaba. Siapa? Tentaba. Ya, itu dia punya penulis. Jadi ya dengan ini saya menyampaikan sebenarnya kita terima kasih sama Soeharto, ingat kembali G30S. Cuma dia tidak sebut bahwa malam itu dia pergi ke Bung Karno mengatakan apa yang dikehendaki Presiden akan saya laksanakan. Jadi itu dalam buku lain ada dia tidak bicara lagi pada soal itu. Itu sudah lewat. Tapi bagaimanapun adanya buku-buku semacam ini mengingatkan kita kembali kepada masalah-masalah yang penting bagi kita di masa itu.
Oke, saya sampaikan saja Pak. Terima kasih. Jadi tambah macam kita. Belum dulu. Ya. Ada. Bapak minum Pak. Iya, saya. Mungkin tambah sedikit sama Bapak. Kalau menurut hemat saya, orang yang bersalah itu memang perlu dapat dampratam. Kalau mereka sudah salah, supaya mereka sebagai napol dibebaskan. Apa gitu saja kan gratis, jadi tidak berbuat apa-apa. Jadi saya kira ini saja yang di rumah Dr. Lemena yang ditembak oleh mereka malam hari itu di sini. Itu dia masih ada sebagai prajurit, itu kenaikan pangkat. Tapi kalau datang menuntut supaya yang dulu berkorban itu juga diselesaikan masalahnya, ya itu minta terlalu banyak. Jadi seharusnya atau mungkin nanti diberi keringanan hukuman gitu Pak? Ya, hukumannya sudah jelas. Apa yang diperbuat dengan G30S itu sudah jelas, itu tidak baik. Jadi mesti dihukum atas dasar kejadian itu. Perlu kejelasan siapa saja napol-napol itu, berangkat itu ya. Iya Pak, kriterianya gimana Pak? Mungkin beberapa pihak menginginkan ada tapol yang dibebaskan, ada yang menurut Bapak mungkin harus tetap menjalani hukuman. Ya bagaimanapun juga, mereka itu kan kita kenal semuanya. Jadi mereka itu tentu bisa disortir menurut kesalahan-kesalahannya, tetapi tidak bisa hanya berdasar itu. Harus kita juga menjangkau lebih jauh. Karena waktu itu kepala negara sendiri yang menganjurkan progresif revolusioner. Kalau bisa seperti PKI itu jempolan ya, dulu. Jadi ya kalau saya berpikir itu saja kita laksanakan. Ya kalau mau ditanya soal-soal itu, saya sebenarnya seorang militer, bukan ahli hukum, tetapi saya membuat nota kepada Pak Dirman bagaimana mengusir Belanda dari Indonesia itu dengan menonjolkan surat perintah supaya Belanda itu tidak bisa terus-menerus di sini. Jadi sebenarnya dasar persoalannya tidak begitu sulit. Nah, cuma kita sudah biasa orang Indonesia ya sudah lewat. Nah, jangan dipikir lagi. Oh itu tidak bisa. Kesalahan tetap kesalahan. Saya kira apalagi Tuhan akan mencatat kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat itu. Terima kasih Pak. Nah, kembali. Itu orang Medan. Orang Medan juga. Nasution. Ya, Nasution. Saya orang Ambon yang Nasution juga kan. Orang Ambon Nasution juga. Saya orang Ambon yang tidak bisa pulang ke Ambon. Ya, karena ditangkap di Heren 17 yang berkuasa di Ambon. Baiklah, masih sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Iya. Tapi saya lihat kalau Bapak cukup kelihatan segar Bapak. 70 sedikit ya. 78 saya. Bapak lebih tua dari Pak Harto. Ya sama lah. 78. Menjalani 78 saya. Oh. Saya tidak bisa melupakan Pak Panggabean. Waktu saya ke Medan, waktu ibu itu dipilih, saya terus ke SIM. Dia bersama GM. Oh, saya lihat kok. Iya, jadi saya lihat di program pertama saya di situ, tapi saya bilang Pak Panggabean di Jakarta belum saya kunjungi. Oleh karena saya langsung dipanggil pulang. Jadi saya sebetulnya mau berencana ke situ ke Siboga. Kan di situ ada sekarang bupati. Si Panusungan itu, Panusungan Pasar Ibu itu. Oh iya. Itu adik kandung. Oh iya. Adik kandung. Jadi sesudah saya, dia. Iya. Iya. Jadi sebetulnya waktu saya tadinya kalau bisa langsung saya ke Siboga, tapi di sini dipanggil langsung pulang. Tapi hari Minggu itu harus Jakarta katanya. Wah sudah. Karena waktu itu memang sudah. Jadi ya kunjungan saya ke Pak Panggabean ya sebagai orang tua. Pak Panggabean ini orang tua kami ini, bukan hanya di nasional, bukan hanya Tapanuli Sumatera, tapi nasional. Jadi saya pikir tidak ada pilihan kalau saya
tidak kunjungi dua. Saya kunjungi Pak Nas kemarin. Oh iya. Ya, dan kemudian saya kunjungi Pak Panggabean. Karena apa? Saya pikir inilah guru-guru saya selama ini yang memberikan, katakanlah pertama, menurut adat kita, saya istilah Jawanya sowan. Jadi istilah kitanya ya melaporkan dan mohon doa restunya itu sekarang juga kami ke Pak Panggabean. Sebagai kebetulan putra yang berasal dari daerah Panggabean, tugas yang sangat berat ini. Memang di Menteri Tenaga Kerja ini penganggurannya sangat tinggi dan betapa sulit. Waktu kosmas di sana lebih enak dia, Pak, karena waktu itu relatif ekonomi bagus, pertumbuhan juga bagus. Tapi masa saya ini ekonominya murah-marit, penganggurannya tinggi, tenaga kerja muda yang masuk ke pasar luar biasa, yang berpendidikan pulang dari luar negeri juga tidak dapat. Jadi boleh dikatakan cukup sulit. Di lain pihak, orang makin demokratis, makin bebas, makin banyak tuntutan, makin banyak harapan. Dan internasional makin melihat kita bagaimana kita menangani masalah dunia ketenagakerjaan ini. Jadi dengan melihat betapa beratnya, kami mohon harapan, dukungan, support, doa restu, itulah yang sudah kami ingin sampaikan ke Pak Panggabean sebagai orang tua kami. Ya, terima kasih Tuhan. Banyak kenang-kenangan kita di masa lampau waktu kita masih sama-sama. Selalu saya mendampingi Bapak. Berjuang itu di dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan nasional kita. Dan saya memang, dan saya kira kita semua sangat prihatin melihat perkembangan era bangsa dan negara kita. Di dalam hal ini, apalagi untuk mengalami loss of generation. Terus kehilangan satu generasi sesudah generasi kita sekarang. Begitu saya lihat parahnya keadaan itu. Mengapa? Karena perkembangan akhir-akhir ini saya lihat sangat mempengaruhi perkembangan generasi muda. Padahal masa depan kita adalah generasi muda itu. Jadi saya katakan tadi, lost generation, generasi yang sekarang ini pemuda-pemuda kita. Karena keadaan kita tidak dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada perkembangan tadi. Kita lihat saja itu keadaan yang bagaimana perkembangan daripada narkoba di dalam hal ini. Saya sudah mengerikan. Jadi keadaan pemerintah kita sekarang ini, termasuk pemerintah itu, saya lihat sekalipun sudah melakukan berbagai usaha, tapi masih belum saya lihat dapat mencapai sesuatu keadaan yang tuntas. Bahkan saya melihat keadaan itu sudah mengerikan, karena memang sudah turut katanya bahkan itu ibu-ibu rumah tangga sama anak-anak kecil dipengaruhi oleh narkoba itu. Kecuali itu sekarang ini saya lihat juga barang rela itu
Toto gelap itu, togel. Ini pun saya lihat sudah. Ini masih. Untuk memperoleh sesuatu kemampuan menopang masalah hidup dari keluarga. Jadi ini saya kira menjadi penyebab utama daripada apa yang saya katakan tadi. Kita tidak perlu prihatin hanya keadaan sekarang. Justru keadaan sekarang ini harus segera atau dalam waktu yang tidak terlalu lama berdelikan terutama. Kalau tidak, saya lihat remaja kita, anak-anak kita ini ya bisa mengalami keadaan yang lebih sulit lagi daripada keadaan sekarang ini. Lihat saja itu perkelahian daripada para siswa kita. Ya, hampir tiap hari ada saja persoalan daripada anak-anak. Dan saya kira mereka juga sudah diracuni oleh narkoba ini. Karena saya dengar banyak itu pengedar yang pergi ke sekolah-sekolah untuk memancing anak-anak sekolah ini agar mereka dapat terpancing untuk membeli racun yang memang sebenarnya tidak boleh beredar. Mengenai keadaan kita sekarang ini, ya saya kira pemerintah sudah berusaha. Pertama-tama tentu membentuk kabinet sebagai pembantu-pembantu utama daripada pimpinan negara. Ya mudah-mudahan mereka ini bisa cepat melakukan kegiatan-kegiatan. Karena waktu itu memang sudah sangat mendesak di dalam segala bidang. Harapan kita persatuan-kesatuan bangsa ini kiranya masih tetap dapat terpelihara dengan baik. Angkatan 45 betul-betul merasakan sedihlah melihat perkembangan kita pada akhir-akhir ini. Karena apa? Saya kira bukan ini yang kita cita-citakan waktu kita melakukan perang kemerdekaan itu. Ini yang sungguh sangat memberatkan hati kita. Sebetulnya kalau kita jujur dan berpikir sangat sederhana, persoalan pokok sebetulnya yang menjadi pegangan kita dan tujuan perjuangan kita hanya apa yang diamanatkan oleh rakyat itu sendiri. Ini yang dinamakan ampera, amanat penderitaan rakyat. Jika pemerintah senantiasa berpegangan kepada ini dan selalu teringat kepada amanat penderitaan rakyat ini, hal mana berarti mengutamakan kepentingan rakyat dan sekali-kali jangan mengutamakan kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi. Saya kira mudah-mudahan secara berangsur-angsur kita akan mencapai kemajuan. Amanat penderitaan rakyat itu sebetulnya hanya empat yang diminta rakyat. Amanat penderitaan rakyat pada tahun 45 ini. Pertama,
lepaskan kami dari belenggu penjajahan. Kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga dan kita usir Belanda itu dari negara kita. Kedua saya kira adalah angkatlah harkat martabat kami yang hina-hina ini dari lembah yang sudah dalam karena 300 tahun penjajahan. Wah, ini betul-betul merusak kepada kepribadian daripada bangsa ini. Yang sudah betul-betul terhina, bahkan dia sudah kehilangan kepribadiannya. Ketiga, saya kira hilangkan kemiskinan. Keempat, hilangkan kebodohan. Ini sebetulnya yang empat ini menjadi amanat penderitaan rakyat yang utama. Jika sejak kemerdekaan kita dulu tercapai dan terbentuk pemerintahan Soekarno, dilanjutkan dengan pemerintahan Soeharto, dilanjutkan lagi dengan perkembangan berikutnya, senantiasa berpegangan kepada amanat penderitaan rakyat ini. Saya kira keadaan seperti ini barangkali kita tidak akan mengalami. Ini yang sangat menyedihkan. Jadi kita melihat pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh Gus Dur, ya, dan ada bahkan menteri yang sudah merencanakan dalam tempo 100 hari sasaran ini akan tercapai, sasaran ini akan tercapai. Ya, dari saya turut mendoakanlah supaya itu benar-benar dapat tercapai, agar apa yang menjadi tujuan semula daripada perjuangan kemerdekaan kita itu dapat kita capai dengan sebaik-baiknya dan berfungsinya kembali lembaga-lembaga legislatif ini, sehingga check and balance akan tercapai. Maka jika segala sesuatunya itu dibicarakan dengan secara bersama, saya kira akan mencapai hasil yang baik. Artinya peran dari legislatif sebelumnya itu masih belum seperti yang diharapkan oleh rakyat? Pasti belum. Karena apa? Ya, karena memang mereka dapat dikatakan maaf kata, ya, karena masih dipengaruhi oleh sistem yang berlaku pada waktu itu, sehingga untuk mengambil inisiatif misalnya dari DPR dan tugas-tugas yang diberikan kepada MPR misalnya, ini masih sulit untuk dilaksanakan. Tetapi pada saat sekarang, mereka itu harus konsekuen bahwa mereka itu adalah perwakilan daripada rakyat kita. Tidak perlu ada keraguan-raguan, tetap berpegangan kepada kehidupan demokrasi itu, ya, agar lembaga-lembaga ini bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kerjasama antara lembaga legislatif dengan eksekutif, saya kira jika ini dapat berlangsung dengan baik, saya kira kesulitan apapun yang ada dapat dipecahkan dengan tetap berlandaskan utamakan kepentingan rakyat, apalagi digabungkan lagi dengan yudikatif, maka saya kira ini menjadi suatu kesatuan yang sangat indah yang akan menghiasi perjuangan bangsa dan negara kita. Tapi Pak Raden, untuk menghindari karena yang duduk di dalam legislatif, dalam eksekutif juga semua merupakan
unsur-unsur dari partai gitu, gabungan dari partai-partai, untuk menghindari kepentingan partai yang muncul. Kalau Pak Raden sendiri mungkin punya sedikit kesadaran nasional, kesadaran berbangsa dan bernegara, bukan hanya mementingkan golongannya, mementingkan perjuangan bersama, program bersama untuk kepentingan daripada bangsa dan negara kita. Sebab kalau setiap anggota masih tetap memperjuangkan hanya kepentingan daripada partainya, saya kira tidak akan mungkin tercapai. Karena di luar partainya masih banyak lagi partai yang lain. Jadi satu-satunya jawaban adalah bersatulah. Ini supaya diingat selalu bahwa kepentingan bangsa dan negara itu yang akan diutamakan. Semua memberikan sumbangannya, partai ini memberikan sumbangannya dan sebagainya. Dan saya kira semua pejabat daripada pemerintahan sudah diminta meletakkan jabatan yang pernah dia duduki sewaktu dia berada di dalam partai. Jadi semua mereka tidak lagi aktif di dalam partainya. Ini merupakan satu bukti sudah Partai Persatuan Perjuangan Nasional. Dalam bentuk kira-kira seperti itu juga legislatif demikian. Bahwa partai itu untuk memelihara demokrasi, itu saya kira mesti ada. Tetapi itu tidak berarti hanya kamilah yang kami utamakan. Saya kira tidak demikian. Kepentingan bangsa dan negara yang diutamakan. Untuk itu diperlukan ada kebersamaan dengan sesama partai yang lain, partai-partai yang lain. Nah, kalau Pak Raden sendiri menanggapi usulan dari Gus Dur untuk menghindari kepentingan partai, mesti dari rakyat. Ya, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya mereka itu harus berfungsi tetap mementingkan kepentingan rakyat itu. Tetapi rakyat banyak ini juga tentu bisa berfungsi dan harus berfungsi untuk melihat apakah memang kami masih tetap di dalam jalur untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Bila tidak, mereka. Jadi masyarakat ini, ya, pemuda-pemuda kita, remaja kita, mahasiswa kita, semua daripada pers itu, ya, mengarahkan itu perjuangan dari pemerintah, tetap mengarahkan perjuangan daripada lembaga legislatif kepada tujuan kepentingan bangsa dan negara, apalagi dengan supremasi hukum, demokrasi, dan lembaga yudikatif itu kuat. Saya percaya kok mesti jadi. Ya, tidak ada alasan tidak jadi. Terima kasih banyak Pak. Cukup ya Pak ya? Dipelihara kesehatan. Iya Pak. Mari. Apa ini? Kota secara menyeluruh sama sekali tidak ada kebenaran di situ. Kemarin dikatakan misalnya masalah untuk pembangunan gedung SPSI, itu saya bantah habis-habisan. Ternyata ya tidak ada sama sekali keterlibatan kita membangun masa, tidak ada urusan saya di situ sama sekali. Kemudian masalah undang-undang saya bantah habis-habisan, tidak ada keterlibatan yang sekarang ada lagi isu pembangunan gedung sana sini atau bagaimana, sama sekali saya bantah habis-habisan. Ulangi, saya bantah tidak benar sama sekali kalau ada dikaitkan itu dengan saya pribadi, sama sekali tidak beralasan. Jadi sama sekali saya tidak mempunyai urusan atau kepentingan apapun hal seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal lain, kalau ada urusan lain, ya kita tidak ada preferensi. Tapi yang saya panjang mengait dengan diri saya, tentu itu yang berkompetensikan diri saya bantah itu secara habis-habisan. Tidak ada kebenaran. Bahkan saya tidak marah, saya tidak usah marah sama mereka, karena saya pikir itu bagian dari public control, jadi public confidence, bagian daripada good governance. Saya ambil hikmah positifnya, sebab dari situ saya merasa apa yang intinya positifnya adalah bahwa kita berada dalam pengawasan publik, itu perlu.
Itu bagian dari public confidence, itu bagian dari public control, dan ujungnya apa? Good governance. Jadi saya berharap semua kita tidak usah marah-marah. Misalnya kalau di Long Pond Waterhouse Coopers itu, ya kalau tidak ada jangan mengada-ngada. Yang kita harapkan adalah dalam rangka good governance, di situ kan ada pertama transparansi, kedua adalah integrity, atau ketiga accountability. Tapi jangan lupa yang keempat juga ada yang disebut dengan supremacy of law, jadi supremasi hukum. Supremasi hukum artinya semua berdasarkan hukum, bukan supremacy of slander, gitu. Supremasi ya fitnahan, bukan gitu ya. Jadi ini tidak boleh, supremasi hukum harus menghormati setiap orang, jangan mengada-ngada yang tidak ada. Jadi kan saya kasihan, saya baru ada katanya yang tidak ada di di long form, tahu-tahu dia ada. Udahlah, janganlah, buat apa habis waktu kita ke situ. Nah juga sama dengan ini pokoknya sepanjang menyangkut diri kami, saya bantah sekeras-kerasnya, tidak perlu lah. Jadi jangan menjadi isu yang macam-macam, tidak perlu. ICW mau melaporkan itu apa Bapak siap silakan aja, jadi kan itu hak setiap orang. Yang saya harapkan tadi, ini adalah substansi hukum. Jangan sampai orang berada dari hukum. Kemarin kan masalah gedung SPSI, katanya seolah-olah saya membangunnya, lalu seolah-olah SPSI mengadakan pembengkakan. Barangkali itu dibangun tahun berapa saya nggak tahu. Mungkin saya di sini apa tidak itu. Habis itu mengenai apa lagi? Jam sostek antara undang-undang dulu, undang-undang ketenagakerjaan, biaya dan segala macam, saya di situ. Ini kan banyak. Sekarang menara jam sostek. Semua peristiwa-peristiwa masa lalu, kenapa? Saya berharap waktu itu berapa itu? Jadi di situ kan barangkali itu presiden, barangkali itu menteri keuangan, menteri tenaga kerja waktu itu, Bappenas. Jadi saya ingin membantah hanya bagian yang menyangkut diri saya. Yang lain-lain kan saya nggak punya kompetensi. Tapi yang menyangkut diri saya ingin jernihkan, sama sekali tidak ada seujung rambut pun masalah kriminal, masalah hal-hal yang bersifat ke arah tindak pidana semacam itu, janganlah. Dari yang lain-lain sudah selesai, timbul lagi, besok timbul lagi. Ini kan kita kapan habis-habisnya? Ini pekerjaan sudah menunggu di depan kita. Tapi sekali lagi saya tidak akan yang seperti Anda bilang, bentuk baris tidak ada. Pokoknya kita harus lapang dada, menerima. Dan ini bagian dari proses kritik. Jadi positifnya di sini, saya pikir harus kita anggap ini bagian dari good governance. Itu yang kita ambil. Kemudian Teten itu kawan saya, jadi semua ini kawan-kawan saya. Jadi saya tetap positif thinking terhadap mereka. Jadi dari perspektif ini, saya tidak boleh lalu menilai langsung aja serba hitam semua, enggak. Saya anggap itu ada di sini satu hikmah yang besar, yaitu adanya good governance melalui public accountability. Jadi di luar itu saya tidak usah memberikan komentar itu, tapi sepanjang menyangkut diri saya ingin mengadakan bantahan, sekali lagi bantahan untuk tidak lagi lah udah yang lain selesai, nah timbul lagi yang lain, timbul lagi besok ada bangunan barangkali di Irian atau di mana, ya yang nggak tahu tahun berapa yang lalu gitu loh. Tapi jadi sekarang Bapak kita siap untuk diperiksa apapun mengenai ya, sebetulnya jangankan dulu, kayak ini sekarang siapa gitu. Ya ada bangunan di jam sostek, periksa apa? Saya pun bingung periksa apaan gitu loh. Siapa pemborongnya waktu itu? Tapi kalau ada data itu tolong kita diberikan. Komisaris itu kan di situ ada presiden, ada, dan itu bangunan-bangunan segala macam itu kan kita tahu lah zaman dulu itu ya. Dan saya tidak tahu apa itu zaman saya. Nah kemudian jangan lupa saya jadi komisaris itu fungsional, ketua pengurus SPSI masuk, pengurus dari Apindo Kadin masuk, dari pemerintah itu kan tripartit gitu. Tapi di atas segala-galanya itu Anda tahu kan ada Menteri Keuangan, Menteri Belanja dan Presiden. Jadi pertama dulu kan dua mekanismenya, itu kan harus demokratis. Demokratisnya artinya tripartit, dari siapa? Dari bawah. Jadi harus ada usul pekerja, serikat pekerja, Apindo dan Kadin, termasuk dari pemerintah daerah, dari masing-masing provinsi. Baru itu naik ke tingkat nasional. Di tingkat nasional baru kita rundingkan. Jadi selalu ada mekanisme tripartit, itu satu soal. Jadi mekanismenya demokrasi melalui tripartit. Jadi keterlibatan pekerja, serikat pekerja, pengusaha dengan Apindonya, dengan Kadinnya, dan juga pemerintah. Lalu yang kedua substansinya, sistemnya. Saya ingin selalu mengatakan untuk ini kita perbaharui supaya dari upah minimum regional lebih ditetapkan upah minimum sektoral regional. Jadi misalnya di Sumatera Utara ada sektor yang sangat bagus meningkat, yaitu katakanlah perkebunan, itu naiknya harus lebih bagus gitu.
tapi ada sektor yang sangat terpuruk. Jadi konsep ini yang lama ini lebih banyak pada regional, UMR. Ke depan saya berharap UMS, ya, upah minimum sektoral regional, sehingga itu lebih tinggi daripada sekedar regional. Nah, kemudian ada persaingan sehat di antara sama pelaku. Kalau sektor dia lebih bagus, kenaikannya lebih bagus. Sektor ini lebih bagus, kenaikannya lebih bagus. Sektor ini tidak bagus peruntukannya, pasar internasionalnya kurang, ya tentu kenaikannya lebih rendah. Ini bayar. Ini kan banyak sekali kelemahan. Itu juga dalam 100 hari. Yang ketiga, juga saya ingin memulai dengan membuat peta hubungan industrial. Artinya hubungan industrial apa yang berbeda. Tiap perusahaan itu dibuat. Dia kategori hijau, berarti dia bagus kerjasamanya, produktivitasnya, serta kerjanya, kita bekerja bersama, upahnya dan sebagainya. Kalau dia kuning, wah ini agak hati-hati nih. Jadi berarti ini masih kurang, tapi cepat bisa diperbaiki, bisa menjadi. Tapi kalau merah, ini yang harus benar-benar berbeda. Jadi kalau ada kontribusi itu di UMR-nya jadi upaya PH-nya dan thank you. Oke Pak. Rekan-rekan mohon tunggu di luar. Important for us to meet the new economic team. Yeah, as Indonesia, because the Bank Bali scandal, maybe the East Timor problem, possible cooperation to solve unemployment. I open to discuss with you concerning the several issues. And next year, it implies that 1, 2, You shouldn't ask because I've said it so many times. There are 3 elements of the resolution. Number 2, take those people who may have violated the law under the law of the land, proceed with them. And number 3, take measures that prevent a reoccurrence of a scandal, measures to institute better controls in the institutions, especially in IBRA, Bank Indonesia. So this is a satisfactory resolution, and the government has already started to work on it, and that's all on Bank Bali. But my question is, will the IMF Do you have any set? more question on labor? Will the IMF set? Of Bank Bali is necessary for the IMF as well as for the World Bank and the Asian Development Bank to resume business as usual and restart lending. Yes. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Best wishes. Bye-bye. We need more, 23,000. But in this office, 2,000. It's very too large. I think we get very small, but it's not problem. Yeah, slow. We have to add to the problem of unemployment. Yeah. But we can have a plan over the next 2 years. Because the bigger problem is small, effective. Bureaucracy reform in Indonesia, especially in my department, is very. Bahkan saya katakan ya lampu merah begitu. Oleh karena itu, seluruh ujung daripada pemulihan ekonomi Indonesia itu harus bermakna kepada fokus. Fokusnya adalah untuk menciptakan sebanyak lapangan pekerjaan. Kami tadi sepakat dan perhitungan kami adalah bahwa setiap 1% dan kelihatannya tahun depan itu bisa tumbuh 3%, angka yang cukup moderat. Dan itu berarti antara 1,2 sampai 1,5 juta lapangan kerja baru akan tercipta. Nah, tetapi di samping ekonomi ekonomi makro ini yang direform, yang bertumpu kepada resource based dan resource based ekonomi, tetapi juga yang market friendly, yang ramah pasar, maka kami juga menawarkan suatu upaya tambahan untuk program 100 hari dan 1 tahun ke depan yang berusaha untuk menciptakan lapangan kerja secara langsung dengan dukungan dari World Bank, ADB dan Bank Dunia, kemudian pelatihan
dan lapangan pekerjaan baru bagi mereka-mereka yang berasal dari kelas menengah, yaitu yang berasal dari pengangguran akibat PHK di sistem perbankan. Itu nanti jumlahnya kan sekitar kira-kira antara 100 sampai 150 ribu. Kalau mereka tidak dipergunakan, sayang sekali. Jadi kami memperkenalkan suatu konsep baru, grassroots financial institution, yang nanti diambilkan dari pekerja-pekerja di lingkungan perbankan yang sekarang ini menjadi korban, sudah korban dan akan korban, untuk nanti mengalami suatu padat proyek. Dan ini akan kami rinci pada waktu beliau datang nanti bulan Desember. Tetapi ini kelihatannya dapat disetujui. Kemudian bagaimana memacu lagi kesempatan kerja di agriculture, di sektor pertanian, di sektor manufaktur dan informal sektor juga. Sehingga dengan demikian, apabila nanti pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat 3%, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru sehingga 2,7 sampai 3,2 juta angkatan kerja muda yang setiap tahun menyebut pasar kerja itu tidak menimbulkan pengangguran yang besar lagi. Khususnya di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, kami mendiskusikan tadi berbagai macam program yang ditangani baik oleh Departemen Tenaga Kerja maupun departemen lain dengan bantuan dari pihak negara donor, baik secara negara donor internasional, ADB, World Bank dan ADB, World Bank dan IMF, maupun dengan negara-negara donor baik dari Terus tadi biarpun tidak terlalu dalam disinggung, seperti istimewa kan tidak lagi problem. Jadi hampir yang menjadi pengganjal selama ini sudah terhilangkan. Sekarang banyak bergantung kepada kemampuan dari kita di sini untuk menghidupkan suatu program makroekonomi yang benar-benar bisa diimplementasikan. Dia tadi memuji bahwa semangat dari anggota-anggota kabinet sekarang ini kelihatannya cukup baik dan dukungan dari juga DPR dan MPR kita cukup baik. Jadi secara konkret belum disebutkan komitmen dari IMF Pak untuk kan nanti akan ada letter of intent yang baru nanti pada bulan Desember. Jadi semua ini adalah menghimpun bantuan dan kami sendiri kan baru bekerja beberapa hari, sehingga nanti Anda lihat pada hari Senin mungkin sudah mulai lebih konkret. Tapi ini iklimnya sangat bagus. Tapi nanti kan Pak ujung-ujungnya nanti ke JPS juga kan sebagian. Sebagian itu kita mengatakan tadi, saya sendiri mengatakan GPS itu ditangani dengan GPS. Tapi yang paling bagus adalah market mechanism. Apabila investasi, apabila pelarian modal itu kembali, apabila roda ekonomi berputar, apabila sektor real sudah dihidupkan, itulah sebetulnya pencipta lapangan kerja. Iya, oke, itu dari pihak Agri dan Korbintek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pidatonya mesti cepat karena waktunya sempit. Ini hari kami amat bergembira sama Abjadi bahwa dalam penempatan TKI ini dalam tahun ini betul-betul mendapat dukungan semua pihak sebagaimana seharusnya. Kami yakin bahwa masalah penempatan TKI ke luar negeri bukan semata-mata masalah Abjadi, PJTKI maupun Departemen Tenaga Kerja, tapi perlu dukungan dari semua pihak. Selama ini program penempatan TKI Indonesia boleh bilang suatu program yang belum mendapat dukungan yang umum, malah tersia-sia. Tapi saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu itu ada rakornas Interdet, kebetulan Bapak Menteri kita tampil sebagai pembicara, waktu itu dicanangkan untuk all out TKI kita untuk penempatan di luar negeri. Saya yakin semangat itu masih bersemi dan akan kita koordinasikan dengan lebih baik. Perlu saya laporkan bahwa saat ini Abjadi besar komitmennya agar menjadi suatu sarana bagi pemerintah untuk penghasil devisa yang utama. Malah kalau mungkin primadona penghasil devisa. Itu tidak lepas dari dukungan semua pihak termasuk bank dan balai-balai lain yang ada. Saya yakin demi kepentingan nasional yang sangat besar, program penempatan TKI mampu menjadi motivator dan dinamisator SDM kita menghadapi era globalisasi. Satu hal yang saya uraikan pada Bapak-Bapak Direktur Bank maupun ini, masalah ini tidak mudah. Perlu komitmen dan kesungguhan, tidak ada batas. Mungkin dengan semangat penempatan TKI kita mampu menciptakan SDM kita mampu Selanjutnya
saksi nikah. Setelah Bank BNI, kami silakan untuk mempersiapkan Bank Niaga. Yang selanjutnya Bank Niaga. Indonesia. BNI juga. BNI. Setelah Bank Niaga, kemudian juga Hilsi. Setelah Hilsi, selanjutnya adalah dari Orbitech. Penandatangan Orbitech dan Abjad. Dan setelah Orbitech yang terakhir. Singkat tapi ringkas. Yang perlu saya bertanya cepat lewat Indonesia mesti bangkit kerja. Demikian selesai sudah. Kemudian juga dari Abjati dan dari DKI ke Abjati. Terima kasih Bapak untuk duduk kembali. Kontraktor listrik Indonesia, hadirin dan hadirat sekalian. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri memiliki berbagai dimensi kepentingan. Bagi TKI, bekerja di luar negeri merupakan upaya meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dalam mewujudkan cita-cita hidup yang lebih mulia. Bagi pemerintah, program ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 dan garis besar Haluan Negara 1999 yang diselenggarakan sebagai upaya memenuhi hak warga negara di dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. TKI haruslah tetap mengutamakan pekerjaan nasional, baik pemerintah maupun masyarakat. Kondisi perekonomian nasional dewasa ini, penempatan tenaga kerja ke luar negeri, saya pernah menyatakan bahwa untuk bisa menampung ledakan angkatan kerja yang setiap tahun antara 3 sampai 3,5 juta. Bahkan diperoleh informasi dari pendapatan asli daerah setempat. Penghasilan TKI tidak saja berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang beranggotakan sejumlah pimpinan departemen dan polisi Republik Indonesia. BKP TKI mempunyai tugas penting TKI perlindungannya dan kesejahteraan mereka. Optimalisasi menjamin juga perlindungan dan kesejahteraan mereka. Dan tur pada biaya penempatan, khususnya pada negara tujuan tertentu yang memerlukan biaya yang relatif besar. Bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya penandatanganan MOU, maka marilah kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Lili Hartono. Kami silakan. Akan berangkat yang berada di luar negeri maupun yang akan kembali ke tanah air, kita harapkan terus-menerus diperbaiki karena salah satu andalan kita di masa depan seperti saya katakan tadi adalah bahwa pasar kerja domestik dalam 10 tahun ke depan dengan pertumbuhan ekonomi yang
moderat tidak akan pernah bisa menerima menyerap ledakan angkatan kerja kita. Oleh karena itu, Departemen kami mau tidak mau akan terus mendorong perluasan lapangan kerja internasional, perebutan pasar kerja internasional, tentu saja dengan perbaikan terus-menerus di dalam infrastrukturnya, di dalam sistem manajemennya, di dalam dukungan perbankannya, di dalam sistem perlindungannya, maupun dalam sistem perlindungan dan segala macam. Jadi kami berharap dengan adanya luas didukung oleh industri jasa keuangan perbankan, maka semakin akan makin baik ya pelayanan terhadap mereka, dan saya pikir lambat laun nanti tingkat dari kesejahteraan yang tercipta oleh penciptaan lapangan kerja mereka di luar negeri itu lebih banyak dinikmati di dalam negeri oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarga. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 1999 siap dilaksanakan. Laksanakan. Kepada Sang Merah Putih. Pancasila. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita dapat dalam keadaan sehat walafiat dan dapat berkumpul bersama menghadiri upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1999 pada hari ini. Keberanian dengan hanya bersenjatakan bambu runcing, para pejuang terus melakukan perlawanan dengan gagah berani, sehingga seorang jenderal sekutu tewas. Demikian pula di pihak rakyat Indonesia, puluhan ribu pejuang gugur di jantung kota Surabaya. Balik ke depan.